teman-teman semuanya, selamat siang. Semoga semuanya sehat, nggak ada yang kena COVID ya teman-teman. Gitu. Amin. Amin. Oke teman-teman, perkenalkan aku Elisa Kristiana, as inbound supervisor di Blibli gitu. Dan kebetulan tahun lalu, tahun 2020 itu aku diberi kesempatan buat menang nih gold medal dari TBCCI 2020 gitu. Sedikit Elisa Kristiana, aku lahir di Purwokerto 2 November 1996. Lalu juga aku berkuliah di Universitas Daya Jogja dan aku lulus di tahun 2018 jurusan ekonomi gitu. Lalu aku mulai join nih di Blibli tanggal 1 Maret 2019, aku masih ingat tanggalnya tuh. Nah, sebelum aku kerja di Blibli, aku juga sempat kerja di perusahaan lain gitu. Cuman agak beda bidangnya memang. Lalu, sebagai seorang supervisor inbound gitu ya, kurang lebih udah 2 tahun lah, hampir 2 tahun setengah gitu. Tentunya pasti aku punya tugas tanggung jawab nih, yang kalau misalkan kita mau simplify, tergabung menjadi 4 tugas tanggung jawab ini gedeannya. Yang pertama itu adalah planning gitu, dimana kalau misalkan kita nge-plan sesuatu, itu aku mau nih nentuin tugas, terus aku juga mau nge-set target, terus juga aku mau nge-create timeline gitu, bareng sama tim aku, supaya kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu short term maupun long term itu tuh bisa ke-plan dengan baik lah di awal. Jadi kita tuh tahu apa yang harus kita lakukan hari ini, apa yang harus kita capai di bulan depan, dan apa yang harus kita raih di tahun depan gitu. Lalu yang kedua adalah organizing gitu. Nah, di organizing ini aku mau mengorganisir semua kegiatan yang ada di operasional itu tuh berjalan dengan baik gitu. Jadi eksekusinya itu juga harus mantep gitu, sesuai dengan apa yang udah kita plan di awal. Nah, yang ketiga itu adalah staffing. Nah, staffing ini penting gitu, di mana aku tuh harus bisa menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat gitu. Kayak misalkan gitu, kalau misalkan kita bahas contact center, di Blibli itu ada banyak channel gitu. Kayak misalkan channel chat, email, call, WhatsApp, sosmed gitu. Kalau misalkan kita lihat nih ada agent, kita dengar suaranya nih bagus gitu, kayak empuk banget. Kalau misalkan kita ngobrol juga, aduh bikin meleleh nih suaranya gitu. Kita bisa taruh agent ini di agent call gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat, oh ternyata nih ada agent yang kemampuan typingnya bagus banget gitu. Yang kalau misalkan kita tes pakai aplikasi typing juga error rate-nya itu kecil banget gitu. Nah mungkin ini possible nih buat kita taruh dia di agent chat gitu. Tapi mungkin ada nih agent yang gaul banget gitu ya. Kayaknya bahasa-bahasa anak muda tuh dia paham banget gitu. Nah itu bisa tuh mungkin kita taruh di channel sosmed gitu. Nah yang terakhir nih yang gak kalah penting adalah controlling gitu. Dimana aku tuh harus bisa memastikan nih semua kegiatan, semua aktivitas, semua hal yang udah kita lakukan dari awal, yang udah kita planning gitu ya, itu targetnya tuh semua bisa tercapai gitu. Kalau misalkan nih ada di pertengahan jalan gitu ya, ini kayaknya ada hambatan gitu, atau mungkin ada kita rasa kayaknya kalau dengan cara ini ada yang salah deh, bisa jadi targetnya nggak achieve deh gitu kan. Nah itu tuh di situ karena kita punya kemampuan controlling itu, kita bisa coba apa ya, memodifikasi sedikit gitu supaya kita tetap bisa achieve targetnya gitu. Lalu selanjutnya ke kompetensi gitu. Sebagai seorang supervisor inbound untuk mendukung tugas tanggung jawab aku tadi, tentunya aku dukung sama beberapa kompetensi nih teman-teman gitu. Kompetensi yang pertama itu adalah communication skill gitu. Kenapa sih komunikasi gitu? Karena sebagai seorang supervisor tentunya gitu, aku harus bisa menyampaikan informasi-informasi nih dari berbagai macam pihak, bisa jadi dari manajemen atau mungkin bisa jadi dari departemen lain ke teman-teman CS dan juga teman-teman tim leader gitu. Kalau misalkan komunikasinya nggak tepat, bisa jadi nanti ada informasi yang salah nih ke teman-teman CS gitu. Terus yang kedua itu leadership. Nah, di leadership-nya juga penting gitu. As a supervisor, tentunya kan aku memimpin beberapa tim leader dan juga banyak customer service. Nah, di sini itu kemampuan tim leader benar-benar harus punya banget sih sebagai seorang supervisor, karena kan kita harus memimpin, terus juga kita harus bisa mengarahkan nih teman-teman tim leader dan juga teman-teman CS gitu. Terus yang ketiga adalah agility gitu. Di sini tuh aku harus sekatan pakai banget gitu. Karena kita tahu ya Blibli itu kan perusahaan e-commerce dan kita tahu kalau e-commerce itu dynamic banget gitu. Bisa jadi sekarang aturannya A gitu, tapi nanti
ada kondisi nih, contoh ada ketentuan B yang membuat regulasinya jadi berubah gitu. Nah, itu kita tetap harus bisa beradaptasi gitu ya, harus benar-benar cekatan sama setiap perubahan yang ada gitu. Terus yang keempat adalah teamwork gitu, di mana saya sebagai seorang supervisor itu harus bisa bekerja sama nih. Bekerja samanya sama siapa? Bekerja samanya sama tim saya sendiri gitu, sama si teman-teman CS, sama teman-teman tim leader, atau mungkin sama departemen lain gitu. Itu saya tetap harus bisa bekerja sama. Dan yang terakhir itu time management gitu. Nah, time management ini penting karena sebagai seorang supervisor tentunya job desk nggak cuma satu atau dua gitu, ada banyak job desk-nya. Nah, saya kan juga harus menyelesaikan setiap job desk saya ini dengan baik, terus hasilnya juga harus maksimal. Nah, dari situ berarti saya harus punya time management yang baik nih. Saya harus bisa bagi waktu saya dengan baik supaya setiap tas yang saya kerjakan itu tuh bisa selesai tepat waktu, hasilnya pun juga bisa maksimal. Gitu. Lalu kita beralih ke program kerja saya yang saya angkat nih tahun lalu di tahun 2020 yang bikin saya dapat gold medal gitu. Program kerja saya itu adalah Mabora gitu. Kepanjangan dari Make and Build Our Great Team gitu. Kalau misalkan kita lihat gitu ya, kita juga sering dengar Mabora gitu. Kadang esensinya negatif gitu ya. Kayak apa sih mabok bareng-bareng gitu. Tapi saya mengambil esensi lain nih sebenarnya dari kata yang punya konteks cukup negatif gitu kan. Kalau kita lihat kayak anak-anak muda gitu ya, suka banget tuh yang namanya pergi live musikan atau bahasa gaulnya tuh happy-happy lah, mabui-mabui gitu ya sama teman-temannya. Kalau misalkan saya juga suka pergi gitu ya, hangout sama teman-teman saya gitu. Suka banyak lihat tuh kan di tempat A gitu kan, banyak anak mudanya. Terus di live music B juga banyak anak mudanya gitu kan. Dan kalau misalkan saya juga sambil tanya-tanya nih sama anak-anak di kantor, lu kalau misalkan weekend kemana sih gitu kan? Ya gue pergi live musikan kayak gitu. Nah, dari situ saya kepikir nih, oh ya udah, berarti saya harus bikin satu tema yang memang itu hobi saya suka, saya lakukan itu tiap minggu. Terus anak-anak muda yang lain pun juga melakukan hal yang sama gitu sama saya. Supaya apa? Supaya saya tuh pun ngebikin programnya itu lebih happy, terus anak-anaknya pun ketika menjalankan program ini juga jauh lebih happy dan mereka nggak butuh effort lebih nih buat bisa memaknai program ini gitu. Itu singkat cerita tentang arti kata Mabora versi saya. Nah, terus dari program Mabora ini gitu, sebenarnya background-nya apa sih? Gitu. Background-nya itu adalah dari value Blibli gitu, yaitu respect. Kalau misalkan kita lihat ada salah satu komponen nih, yaitu huruf C. C itu diambil dari kata customer focus gitu. Dari kata customer focus yang kalau misalkan kita lihat gitu ya, angka CSAT ini penting banget gitu, penting bagi saya, penting juga bagi Blibli gitu juga, mungkin penting juga bagi teman-teman gitu di company-nya teman-teman. Nah, angka CSAT ini kan beneran menjadi momok nih gitu kan. Misalkan ada customer yang kasih nggak puas aja, pasti kita kepo, kenapa sih dia kok bisa nggak puas sama CS kita? Emang CS kita ini melakukan apa sampai dia tuh nggak puas gitu. Begitupun juga dengan saya gitu. Saya coba bedah nih dari customer yang kasih nggak puas nih ke CS Blibli gitu. Emang rata-rata mereka itu kenapa sih gitu. Kalau kita coba tarik ya kan, saya random sampling itu kurang lebih ada dua penyebab utama lah ya. Yang pertama itu dari sisi keramahan agentnya dan juga dari sisi respon agentnya gitu kan. Dua hal ini cukup menjadi hal yang penting gitu buat customer gitu. Kalau agentnya balas lama, customer bisa kasih nggak puas. Agentnya kurang ramah, customer juga bisa kasih nggak puas gitu. Dan yang kedua itu ada dari solusi si agent itu ya kan. Apakah si agent ini sudah cukup solutif atau belum nih terhadap permasalahan si customer. Nah, dari dua pokok besaran itu akhirnya cobalah nih berangkat bikin satu program untuk bisa meningkatkan knowledge-nya agent, terus juga meningkatkan keramahannya agent, terus juga bisa meningkatkan kecepatan responnya si agent gitu, supaya kita bisa ngeboost nih angka CSAT-nya kita gitu. Nah, kalau kita masuk ke kreativitas gitu. Kreativitas yang aku bawa di tahun 2020 kemarin
itu ada 4. Aku bawa 4 jenis minuman gitu, 4 jenis minuman yang ada di tempat-tempat live music gitu ya. Kalau biasa kita minum minuman ini tuh sambil kita mabora lah bareng sama teman-teman gitu. Yang pertama itu adalah tequila, yang kedua adalah gin, 3 liquor, dan yang keempat itu rum gitu. Kalau kita dengar dari namanya, ini kan semuanya minuman-minuman beralkohol gitu kan, gak baik nih buat tubuh gitu kan. Tapi minuman-minuman ini pun juga punya makna lain nih kalau versi saya dan juga versi Blibli gitu, dan tentunya maknanya positif banget gitu. Yang pertama itu tequila. Nah, tequila ini kepanjangannya itu take your liability gitu. Di mana objektif dari si tequila ini, aku tuh mau tim leader itu tuh bertanggung jawab gitu untuk bisa meningkatkan performanya teman-teman agent dan juga kualitas agent yang bisa diukur lewat apa? Yang bisa diukur lewat nilai di scorecard gitu. Nah, terus hal apa aja sih yang dilakuin di dalam program Tequila ini gitu. Yang pertama itu kita fokus nih sama temuan monitoringnya teman-teman QA. Dan yang kedua itu adalah pengecekan laporan gitu. Karena di sini kan setiap CS gitu, kalau misalkan dia ada dapat incoming gitu dari customer gitu, dia harus selalu bikin laporan nih kan. Dan yang ketiga adalah base conversation. Gitu. Ini mungkin agak asing ya gitu. Base conversation itu apa? Base conversation ini kayak sebuah reward lah ya, kita bilang untuk agent gitu. Dimana agent tuh setiap 1 bulan sekali, dia tuh boleh memilih conversation terbaik versi mereka. Gitu. Kayak misalkan nih saya gitu. Saya sebagai seorang CS ya, saya punya kesempatan nih 1 kali dalam bulan Juni ini gitu. Bulan Juli ini untuk cari nih conversation terbaik saya, versi saya sendiri gitu. Oke, saya udah dapat nih, saya setor nih conversation saya ke tim QA gitu. Buat nanti tim QA nilai, apakah conversation ini tuh memang sudah sebagus itu atau memang masih ada kurangnya nih dari mata QA gitu. Terus dari 3 fokus program ini tentunya ada target. Targetnya tuh apa sih yang harus kita capai dengan kita fokus ke 3 poin tadi, yaitu ke nilai scorecard tentunya. Nilai scorecardnya itu harus di atas angka 85 setiap agentnya. Nah, terus buat agent-agent nih yang udah berhasil gitu ya mendapatkan angka 85, kita kasih apa gitu kan. Tentunya kita kan pasti bakal ada reward nih buat teman-teman agent yang bisa achieve di angka 85 gitu. Nah, untuk agent-agent nih, dia kan juga harus saling berkompetisi nih sesama teman-teman CS gitu. Nah, misalkan nih sudah berkompetisi sampai kita bisa menemukan nih siapa sih yang punya nilai scorecard paling tinggi gitu. Nah, yang punya nilai scorecard paling tinggi itu bakal dapat reward yaitu blibli.com voucher gitu. Jadi nanti teman-teman agent yang dapatin nilai scorecard tinggi itu bisa belanja tuh pakai free voucher gitu dari kita. Lalu untuk program yang selanjutnya itu JIN gitu. JIN itu apa sih kepanjangannya? Nah, JIN ini kepanjangan dari Grow in the Nice gitu. Objektifnya apa dari si JIN ini? Kenapa pakai ada program ini sih? Jadi di sini tuh aku mengharapkan dari teman-teman TL dan juga teman-teman agent itu dapat mencari tahu nih passionnya mereka tuh apa. Lewat apa cari tahunya? Lewat rotasi ke beberapa divisi yang ada di customer management gitu. Harapannya dari teman-teman agent, terus juga teman-teman TL dapat menemukan nih passion-nya. Terus habis itu dia dapat bekerja nih sesuai dengan passion-nya. Kalau kita kerja sesuai dengan passion kita tuh kan pasti kita happy. Ketika kita happy, kita bisa kerja maksimal gitu. Otomatis output-nya pun juga bisa jauh lebih bagus. Nah, terus di program ini tuh apa yang kita lakukan? Di sini kita melakukan internal job rotation gitu. Internal job rotation ini dilakukan setiap minggu pertama di setiap bulannya gitu. Jadi misalkan di bulan Juni kemarin gitu, Elisa mau coba rotation ke tim workforce management gitu. Terus habis itu udah tahu nih, kepo nih gitu kan, mau coba lagi ke divisi lain, contohnya ke divisi QA, itu boleh banget gitu. Nah, terus rewardnya apa nih buat agent-agent yang udah secara konsisten nih mau melakukan internal job rotation ini gitu.
Nah, rewardnya itu mereka bisa kerja nih sesuai dengan passionnya mereka. Karena mereka udah cari tahu, mereka udah kepo gitu kan. Nah, mereka bisa tahu nih, mereka bisa define, oh ternyata aku tuh suka loh sama pekerjaannya yang ngomong sama customer, tapi secara langsung nih, nggak lewat chat, lewat call. Aku suka banget ngomong langsung. Atau misalkan aku suka banget nih, nggak taunya ngecekin hasil conversation-nya teman-teman CS gitu. Nah, ketika dia bisa define itu, kita nanti bisa sambil pertimbangkan juga gitu kan. Apakah memang anak ini bisa nih kita tempatkan sesuai dengan passionnya dia gitu. Terus yang kedua itu adalah explore new things. Itu pasti bakal didapetin sama setiap agent yang bisa melakukan ini secara konsisten gitu. Mungkin dia tetap berada di posisi dia gitu, tetap kayak menjadi CS chat gitu. Tapi dia kan bisa belajar hal baru. Ketika dia udah tandem nih ke teman-teman QA gitu, dia tahu, oh ternyata teman-teman QA itu kalau nilai conversation-nya kita nih kayak gini toh caranya. Oh teman-teman workforce tuh kalau bikin jadwal tuh kayak gini tuh. Gitu. Jadi dia punya pola pikir yang jauh lebih luas lagi gitu. Karena dia bisa berpikir dari berbagai macam sisi gitu. Lalu yang ketiga adalah LICOR. LICOR ini kepanjangan dari Lift Up Your Skill. Gitu. Objektifnya apa dari program LICOR ini? Di sini tuh aku mau untuk meningkatkan kualitas dari tim leader dan juga CS Blibli, baik dari sisi hard skill-nya maupun sisi soft skill-nya nih teman-teman. Terus fokus dari program ini tuh apa? Kita melakukan apa? Yang pertama itu kita ngelakuin yang namanya worst case kalibrasi. Gitu. Worst case kalibrasi itu apa sih? Gitu. Kita lakukan kalibrasi terhadap kasus komplain yang memang kayaknya ini panjang banget nggak selesai-selesai nih kasusnya nih. Kalau kasus panjang nggak selesai kan bisa jadi ada yang salah nih atau mungkin dari tim back end-nya juga ada yang salah. Nah, case-case yang seperti ini nih, yang kompleks itu yang kita angkat buat dijadikan kalibrasi gitu supaya meminimalisir case-case seperti ini terjadi lagi. Terus yang kedua itu adalah refreshment atau case study gitu. Nah, untuk refreshment dan case study ini kita ambil dari findings. Findings yang ada dari teman-teman QA gitu. Misalkan di minggu lalu gitu findings tinggi nih terkait retur. Nah, jadi kita bisa bahas nih, kita bisa refresh lagi ke teman-teman CS terkait materi retur gitu. Terus nggak cuma itu, nggak cuma dari findings aja gitu. Kita juga bisa lihat berdasarkan dari CSAT gitu. Dari CSAT yang nggak puas nih, customer tuh rata-rata pada kasihnya di minggu ini nggak puas karena agentnya itu kurang ramah, contohnya gitu. Kita bisa kasih refreshment, kita bisa role play nih ke agentnya gitu kan. Gimana caranya kita handle customer, baik itu yang komplain ataupun cuman sekedar nanya aja, tapi kita tetap bisa kasih keramahan yang maksimal gitu ke customernya. Terus yang ketiga itu benchmark. Nah, benchmark ini harus selalu dilakukan nih sama teman-teman tim leader maupun teman-teman CS gitu. Fungsinya untuk apa sih? Gitu. Untuk mereka tuh bisa terus belajar gitu. Ketika mereka benchmark, mereka jadi tahu gitu kan. Oh, ternyata CS company A itu ketika dia handle customer tuh seperti ini toh. Oh, ternyata tim leader di company B dia itu handle timnya seperti ini toh. Jadi dia tuh tidak merasa puas dengan dirinya sendiri gitu. Dia harus tetap belajar ke sekelilingnya bahwa masih ada yang lebih baik lagi gitu. Terus untuk target dari program ini, yang pertama, worst case kalibrasi itu harus diadakan 1 minggu 1 kali. Dan yang kedua, kegiatan refreshment ataupun case study ini dilakukan 2 minggu 1 kali. Dan yang ketiga itu benchmark. Benchmark ini dilakukan selama sebulan 1 kali. Terus ada rewardnya nih buat teman-teman TL dan juga teman-teman agent yang udah mau konsisten nih melakukan si Flickr ini gitu. Rewardnya apa? Mereka itu bisa mengupgrade hard skill mereka dan juga soft skillnya mereka. Yang tentunya itu bisa menjadi bekal buat mereka gitu ketika mereka handle customer ataupun bekal untuk mereka di kemudian hari nanti.
Terus yang keempat, kreativitas yang terakhir itu ada RAM atau Rise Up Motivation. Nah, objektif dari minuman ini atau program ini itu aku mau meningkatkan motivasinya agent gitu. Karena kalau misalkan nih motivasinya agent tuh baik, agent itu bisa juga nih kasih pelayanan yang terbaik ke customer gitu. Nah, di samping itu dengan kita sering memberikan motivasi ke agent gitu, kita juga bisa tahu nih hambatan-hambatan apa aja yang ada di teman-teman CS. Nah, karena kita tahu hambatannya apa, harapannya juga kita bisa menemukan nih solusi dari setiap masalah yang ada di teman-teman agent. Gitu. Terus fokus dari program ini tuh apa? Ada dua. Yang pertama itu daily briefing. Dan yang kedua adalah program share to know. Gitu. Share to know itu apa sih? Ini kok kayaknya asing gitu ya. Nah, share to know itu adalah satu kegiatan di mana kita tuh saling ngumpul. Kita tuh kumpul, terus abis itu dari teman-teman CS tuh saling cerita. Di minggu lalu itu aku dapat komplain loh, komplain itu customernya gini gitu. Atau di minggu lalu aku bisa dapat pujian loh dari customer gitu, happy banget deh rasanya gitu. Nah, harapannya apa sih dengan kita melakukan dua kegiatan ini gitu? Kita tuh jadi tahu gitu. Misalkan ada customer yang komplain, ini bisa jadi pembelajaran juga gitu buat teman-teman CS yang lain gitu. Bagaimana caranya menanggapi customer yang komplain gitu supaya ini customer tuh bisa agak sedikit meredam gitu. Terus mungkin juga kalau misalkan ada CS yang dapat pujian gitu. Ini juga bisa jadi pembelajaran gitu buat teman-teman CS yang lain gitu. Gimana sih caranya tips and triknya gitu. Supaya kita juga bisa nih dipuji sama customer gitu. Nah, target dari program ini tuh ada dua. Yang pertama, kegiatan daily briefing ini wajib dilakukan setiap harinya, setiap shift-nya itu selama 10 menit di awal. Dan yang kedua itu adalah share to know. Nah, share to know ini kita adakan selama 1 minggu 1 kali. Gitu. Terus reward dari program ini tuh apa? Rewardnya itu tuh kita gitu sebagai seorang supervisor itu bisa men-solve problem mereka tuh apa. Karena kan kita jadi tahu nih, oh problem mereka selama seminggu kemarin tuh apa gitu. Jadi mereka bisa menemukan solusinya. Jadi di kemudian hari mereka bisa tahu nih, oke langkah yang tepat yang harus saya ambil itu apa gitu. Oke, kita move setelah selesai nih kita membahas 4 program kerja saya gitu. Kita coba lihat nih hasil dari program kerjanya itu gimana sih, berdampak apa enggak gitu. Nah, pertama kita lihat dari sisi scorecard agent-nya dulu gitu. Scorecard agent-nya berdampak sekali. Dari yang sebelumnya itu punya rata-rata di bawah 80 dan setelah adanya program 4 program itu menjadi di atas angka 85. Dan yang kedua adalah dari sisi FCR. FCR yang sebelumnya ada di bawah angka 90%, saat ini menjadi di atas 92%. Dan yang ketiga itu adalah temuan personal touch atau mungkin kita biasa sebut dengan keramahan kali ya. Itu dari yang sebelumnya di atas 20%, itu kurang angka 2-nya maaf, di atas 20% menjadi di bawah 14%. Dan yang terakhir ini dari parameter quiz gitu kita bisa lihatnya. Dari yang sebelumnya itu ada di bawah angka 80 gitu. Nah, sekarang anak-anak jadi naik nih rata-ratanya di atas angka 82. Oke, kita beralih ke teknologi gitu. Sebenarnya sebagai seorang supervisor, teknologi apa aja sih yang dipakai? Banyak banget teknologi yang harus kita pakai. Ini adalah top 3 teknologi yang sering banget saya pakai. Bahkan setiap buka laptop tuh pasti ini dibuka. Yang pertama adalah knowledge management. Ini tuh jelas supaya apa? Supaya saya gitu sebagai seorang supervisor tuh tahu knowledge terbaru apa, ada update terbaru apa nih dari Blibli gitu supaya saya pun juga bisa mendeliver informasi itu yang tepat gitu kepada teman-teman CS. Terus knowledge di Blibli itu kan juga banyak banget ya gitu. Nah, dengan si knowledge management ini saya terus belajar gitu. Saya terus belajar tentang proses-proses yang ada di Blibli. Terus yang kedua itu recording call system gitu. Ini juga penting gitu. Enggak cuman teman-teman QA aja yang butuh, tapi saya juga butuh gitu. Karena saya juga pengen gitu ngedengerin anak saya tuh kalau misalkan lagi call customer gimana sih? Kan saya tuh pengen tahu. Jadi saya bisa menemukan ranah perbaikannya itu secara real time. Terus yang ketiga itu adalah platform penilaian. Ini adalah platform penilaian
dari teman-teman QA gitu. Jadi kita tuh bisa melihat secara real time. Oke, hasil dari monitoring di tanggal 1 Juli gitulah contoh. Agent A itu banyak kena findings loh di kategori retur gitu. Nah, karena saya melihat platform penilaian ini secara rutin gitu, saya jadi tahu nih secara real time agent-agent saya ini kena findings di mana aja gitu. Karena saya tahu, saya bisa langsung melakukan action taken pun secara real time gitu. Jadi harapannya agentnya tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Lalu pencapaian kinerja, ini pencapaian kinerja saya di 6 bulan 6 bulan terakhir ini di tahun 2020 dari bulan Januarinya sampai bulan Juni gitu. Nah, dengan kinerja saya selama 6 bulan di bulan 2020 di tahun 2020 itu ada banyak nih parameter yang memang meningkat gitu. Salah satunya adalah parameter CSAT gitu. CSAT dengan target tadi 88% di bulan Juni gitu, kita berhasil achieve di angka 89%. Dan juga FCR. FCR ini dia ada target 92 gitu. Emang sempat ada stagnan gitu ya, sempat di 90, sempat di bawah target, tapi in the end di bulan Juni akhirnya achieve nih di angka 92%. Gitu. Dan yang ketiga itu dari sisi quality score. Nah, dari sisi quality score ini juga achieve teman-teman. Dari yang target itu 85 ya kan. Terus sebelumnya itu nilainya di bawah 80 rata-ratanya, tapi puji Tuhannya di bulan Juni bisa naik nih rata-ratanya di atas angka 85 itu di angka 88%. Lalu yang terakhir itu dari sisi service level. Nah, service level dengan targetnya itu di angka 85 sempat mengalami penurunan tapi tetap achieve di angka 85% di bulan Juni. Oke, ini kita berlanjut ke tantangan nih. Tantangannya apa sih kalau misalkan kita bahas supervisor inbound gitu. Yang pertama itu jelas dari sisi people-nya. Kenapa people? Di sini kita berhubungan sama banyak manusia gitu. Ada tim leader, ada juga sesama supervisor, ada juga customer service-nya, ada juga teman-teman dari departemen lain gitu. Karena banyak manusia, banyak juga kepalanya. Karena banyak kepalanya, banyak juga otaknya. Karena banyak otaknya, banyak persepsinya. Nah, itu jadi tantangan juga nih buat saya untuk bisa nih memberikan eh, memberikan persepsi gitu ke mereka, menggiring mereka untuk kita punya persepsi yang sama untuk kita bisa raih goal yang sama gitu. Ini cukup menjadi tantangan gitu ketika awal-awal saya menjadi supervisor inbound juga ini salah satu tantangan yang paling berat gitu karena banyak karakter itu agak susah ya dan karakter saya pun juga berbeda gitu dengan karakter mereka. Terus yang kedua itu adalah perubahan yang dinamis gitu. Kenapa sih perubahan yang dinamis? Kita ini bekerja di company yang memang perubahannya itu cepat banget, e-commerce gitu. Karena perubahannya cepat banget, otomatis banyak peraturan juga yang berubah cepat juga gitu. Nah, kita harus bisa menggandeng lah ibaratnya menggandeng si agent-agent ini untuk ayo gitu kita semua harus lebih cepat sama perubahannya, kita semua harus lebih cepat beradaptasinya, kita semua harus lebih cepat nih memahami peraturan yang baru gitu. Ini cukup menjadi tantangan yang berat juga gitu buat saya pribadi. Kayak ibaratnya baru aja nih paham ya materi tentang A gitu. Tiba-tiba ada berubah lagi nih karena ada satu dan lain hal gitu. Baru hafal, baru paham, tiba-tiba berubah lagi gitu. Terus yang ketiga ini tantangan yang muncul di 1 tahun belakangan ini ya, itu WFH gitu. Semenjak ada pandemi gitu kan, jadi di WFH kan karyawan-karyawannya gitu. Dan ini cukup menjadi tantangan banget gitu. Dari yang sebelumnya itu kita bisa melakukan semua itu secara offline ya kan. Kita bisa coaching offline, kita bisa tahu apa yang dia kerjakan itu secara langsung, kita lihat langsung gitu kan. Dia handle itu seperti apa, kalau ngetik seperti apa, ketika handle call seperti apa gitu. Kita kalau meeting pun juga bisa tatap muka gitu kan. Tapi sekarang tuh enggak gitu, semua dilakukan virtual gitu. Kita nggak bisa tahu lagi nih dia itu kalau lagi handle call tuh gesturnya seperti apa sih? Dia kalau misalkan lagi chatting itu gesturnya seperti apa sih? Kita udah nggak bisa lagi melihat hal itu gitu. Kita cuma bisa nge-track
apa yang dia kerjakan tuh berdasarkan dari produktivitasnya dia, terus juga mungkin berdasarkan dari hasil CSAT, dan juga dari hasil scorecard-nya teman-teman CS gitu. Dan selanjutnya itu manfaat gitu. Tentunya sebagai seorang supervisor inbound gitu, apalagi 2,5 tahun belakangan ini, pastinya ada manfaat yang saya dapat gitu. Yang pertama itu jelas self development. Self development ini ada banyak. Salah satunya mungkin komunikasi gitu, di mana saya itu dapat memperbaiki kualitas komunikasi saya, terus dapat juga men-increase nih kemampuan leadership saya, itu dari saya bekerja sebagai supervisor inbound. Gitu. Terus yang kedua adalah pengendalian diri. Nah, pengendalian diri ini adalah salah satu manfaat yang benar-benar saya dapetin ketika saya bekerja sebagai seorang supervisor inbound. Gitu. Di mana saya ini kan berarti sering nih dapat komplainan dari customer gitu. Agentnya udah bilang, aduh Kak, tadi aku dapat komplain gini, terus aku harus apa gitu. Walaupun aku nggak handle customer secara langsung, tapi dengan dapat laporan dari si agent, otomatis aku harus berpikir dong, aku harus bisa memposisikan diri aku juga gitu. Ketika customer marah-marah gitu ya, satu sisi kitanya juga jadi marah gitu, kesel juga ya, masa dikata-katain sama si customer, ini kan ada peraturan perusahaan. Ya, aku kan cuma nyampein, tapi kenapa malah aku yang dikata-katain gitu. Kesel juga, marah, pengen marah gitu, tapi nggak bisa gitu. Nah, di sini belajar nih, harus mengendalikan diri, harus tetap sabar, harus tetap happy gitu, harus tetap smiling voice lah ibaratnya kalau bahasa CS. Nah, yang ketiga itu adalah memperluas pola pikir gitu. Kenapa sih memperluas pola pikir? Gitu. Sebagai seorang supervisor ini kan posisinya di tengah nih, kayak jembatan gitu antara manajemen sama agent-agent gitu. Ketika manajemen punya satu ketentuan gitu ya, kita kan harus mendeliver ketentuan itu ke teman-teman CS gitu. Nah, di situ kita juga tahu, oh teman-teman CS juga punya satu sudut pandang loh gitu kan. Nah, itu bisa jadi salah satu masukan juga gitu kan buat manajemen, dan dengan posisi ini juga aku jadi bisa belajar gitu. Oh, kalau sisi company itu memandangnya seperti apa? Dari sisi agent memandangnya seperti apa? Dari sisi departemen lain itu pun memandangnya seperti apa gitu. Ini sangat membantu saya dalam sisi pola pikir. Lalu yang terakhir itu adalah motivasi pengembangan yang saya bawa di TBCCI 2020 kemarin. Motivasi pengembangan saya yang pertama itu saya ambil dari minuman soju, yang kepanjangannya dari share your joy in everything gitu. Jadi ini udah terwujud di tahun 2021 kemarin, yaitu engagement program yang sifatnya food party. Cuman nggak taunya kan pandeminya belum selesai-selesai nih sampai 2021 ya kan, pas itu kan 2020 harapannya selesai nih di akhir tahun, jadi 2021 bisa ngelakuinnya offline gitu, tapi tetap masih nggak bisa gitu, tetap harus dilakuin online. Jadi pas itu ngelakuin buka bersama tapi online gitu, jadi kita semua makan bareng-bareng, kita buka bersama bareng-bareng sambil ada quiz, ada juga yang nyanyi engagement gitulah. Terus yang kedua itu adalah dari minuman bir gitu. Bir ini singkatan dari Becoming Everyone's Radiance gitu, di mana saya ini pengen gitu menjadi dampak buat teman-teman sekitar saya gitu. Ibaratnya saya pengen menjadi terang dan garam lah buat teman-teman di sekitar saya. Terus caranya gimana gitu kan? Berarti kan saya harus bisa membagikan ilmu saya nih ke teman-teman. Gitu. Nah, membagikan ilmu itu juga bisa saya pupuk gitu dengan cara saya ikut bedah buku nih di Gramedia. Pas itu karena ini lagi COVID gitu ya, jadi pas itu bedah bukunya itu online gitu, dari website Gramedia. Terus yang ketiga itu dari minuman wine, yaitu Win Your Heart. Kenapa Win Your Heart? Sesuai sama tagline Blibli ya, kalau misalkan customer satisfaction itu nomor 1 gitu, nggak boleh digantiin. Nah, untuk bisa mendapatkan kepuasan dari customer, otomatis kan kita harus punya kemampuan komunikasi yang bagus nih, supaya kita itu bisa mendeliver solusi ke customer itu dengan baik. Terus kita pun juga bisa menenangkan hatinya customer lewat kata-kata kita gitu. Nah, dengan hal itu saya pun memupuk nih kemampuan komunikasi saya dengan public speaking course by Tantowi Yahya gitu. Cuman memang belum kelakon ini sama Tantowi Yahyanya gitu karena satu dan lain hal. Nah, tapi untuk public speaking course ini udah saya lakuin sama teman-teman trainer dari tim Blibli gitu. Jadi saya ikut trainingnya mereka gitu. Nggak apa-apa bukan Tantowi Yahya, yang penting dapat ilmunya sama gitu.
Oke, sekian sharing dari saya. Mungkin boleh buat teman-teman yang mau tanya. Thank you. Oke, luar biasa sekali. Kita berikan applause dulu rekan-rekan untuk Mbak Elisa sudah mengajak kita Mabora ya hari ini ya. Iya dong. Asik. Nah, Mbak Elisa dari awal sampai akhir gitu ya, saya amati presentasinya, sharingnya. Ini smooth sekali Mbak, mulai dari Maboranya, kemudian kreativitasnya, sampai manfaatnya itu minuman-minuman yang mengandung alkohol gitu Mbak ya. Yes, Wah, betul. luar biasa sekali dan setiap, nama minuman tuh ada kepanjangannya sendiri loh rekan-rekan, luar biasa sekali ini idenya, wah sangat amaze saya. Oke, nah rekan-rekan kalau ada pertanyaan, boleh silakan di-drop pertanyaannya di chat box atau, langsung saja unmute mikrofonnya, saat sesi ini ya, sesi tanya jawab ini. Boleh silakan rekan-rekan yang ingin bertanya? Di sini ada Mas Abraham Daud, tapi tidak ada suaranya Mas. Oke, mungkin saya dulu ya Mbak ya, pertanyaannya dimulai dari saya dulu. Saya dari awal sampai akhir saya, wah luar biasa sekali presentasinya, idenya sangat kreatif, patut diacungi jempol. Nah pertanyaannya adalah Mbak Elisa, tadi ada beberapa poin terkait kreativitas. Yang saya amati ada poin based conversation ya Mbak ya? Iya. Iya. Nah, itu adalah ajang untuk memilih, si agent bisa memilih conversation terbaik versi dirinya ya, Mbak, ya, dan akan Betul. diajukan ke, quality assurance gitu ya. Boleh boleh dong, Mbak, di-share ke kita apa sih tujuannya dari, best conversation itu? Apakah sudah tercapai tujuannya dari, acara tersebut, dari, event tersebut, Mbak Elisa? Oke, terima kasih ya Mbak Yesi atas pertanyaannya. Jadi tujuan dari kegiatan Best Convo ini gitu, kita tuh pengen menyamakan persepsi nih gitu kan. Kenapa sih kita suruh agentnya itu memilih conversation terbaik versi mereka gitu, lalu nanti dinilai lagi sama teman-teman QA gitu. Supaya kita bisa menyamakan nih, yang menurut mereka baik, itu tuh udah bener belum sih sama definisi baik yang ada di form monitoringnya teman-teman QA gitu. Kalau misalnya nih ternyata gapnya itu jauh banget, misalkan dari sisi penilaian QA itu dapatnya contohlah 70 gitu. Tapi versi si agent ini 100. Berarti kan di situ masih ada gap ya kan. Berarti si agent ini masih belum tahu standar komunikasi yang baik itu seperti apa gitu. Nah, dengan adanya best conversation ini gitu jadinya kita bisa nih menyamakan persepsi lewat cara itu. Oke, berarti, untuk menyamakan persepsi ya, Mbak, ya, antara agent Hmm, dan versi si penilai gitu ya. betul. Wah, luar biasa sekali ada ide baru nih bagi teman-teman yang di sini nih, udah dapat ide baru dari Blibli dari Mbak Elisa. Nah, Mbak Elisa ada pertanyaan selanjutnya nih, rekan-rekan, boleh silakan ditanya di kolom chat box ya, karena pertanyaan saya juga penasaran nih, saya pengen ngulik-ngulik gitu kan, terkait materinya Mbak Elisa. Nah, rekan-rekan jangan sampai ketinggalan, masa saya mulu yang nanya gitu ke Mbak Elisa ya. Oke. Nah, Mbak Elisa, tadi kan sempat di-mention terkait, rotasi agent ya, Mbak, ya? Hmm, Iya. Nah, rotasi agent itu berarti agent-nya boleh request ke posisi yang mana yang mau ia tempati gitu ya, hmm. Dan pertanyaannya adalah, ada tidak sih Mbak kewajiban, yang harus dilakukan nih agent-nya pokoknya, harus melakukan rotasi ini, mau tidak mau, sebulan sekali kayak yang tadi dibilang, atau, Oke. kalau misalnya tidak mau ada hukumannya atau tidak Mbak? Oke. Untuk internal job rotation ya Mbak Yesi ya. Oke, untuk internal Iya job betul. rotation ini sifatnya wajib, tapi dan mereka tuh memilih juga gitu. Aku mau dong untuk belajar ke teman-teman QA, aku mau dong belajar ke teman-teman back end, aku mau dong belajar ke teman-teman premium care gitu Oke. kan. Nanti dia bisa request gitu. Yang mungkin nanti hasilnya eh, bukan ke arah oke, karena kamu suka di teman-teman QA, kamu suka untuk melihat konvonya teman-teman CS, kamu langsung pindah ya sekarang gitu. Enggak Mhm gitu. mhm. Sebenarnya kayak fungsi utamanya tuh bukan ke situ gitu. Itu cuma kita anggap sebagai long term objektif aja. Nah, terus short termnya apa? Kita tuh pengen mereka tuh belajar. Gitu. Kita pengen melihat tuh dengan pola pikir yang lebih luas gitu. Mereka tuh juga harus tahu gimana sebenarnya teman-teman QA itu menilai. Gimana sih pandangan teman-teman QA terhadap satu conversation ini.
gimana sih pandangannya teman-teman premium care gitu ya ketika dia handle customer yang komplain gitu. Kita juga pengen jadi teman-teman CS ini tuh nggak cuman nih pemikirannya cuman sebatas CS aja, dia harus Iya, betul, belajar dari betul. divisi lain gitu. Jadi lebih Oke. luas. Dan ada syarat khususnya nggak sih Mbak? Misalnya harus agent atau tim yang sudah dibeli-beli selama berapa bulan kah? Atau agent baru pun ketika baru 1 bulan bisa kok request rotasi seperti itu? Oke, untuk syaratnya sih nggak ada Mbak gitu, kayak nggak boleh agent yang baru gitu, harus agent yang udah existing itu tuh nggak ada. Oke. Cuman kita mau anak-anak yang baru ini itu pokoknya harus tuntas dulu gitu, Mbak. Harus lulus dulu di dalam internal inbound-nya. Lulus tuh Oke. definisinya apa? Berarti nih dia udah harus cobain tandem ke teman-teman yang call, cobain tandem ke teman-teman yang email, sampai semua channel dia udah pernah tandem, baru tuh dia boleh keluar dari teman-teman CS gitu. Dia bisa belajar di divisi lain. Oke, baik. Nah, rekan-rekan jika ada pertanyaan boleh silakan ditanyakan di sini. Oh, sudah ada pertanyaan dari Mas Muhamzani nih, Mbak Elisa. Saya bacakan ya Mbak Elisa dan rekan-rekan ya. Mbak Elisa mau tanya dong, sebagai SPV kan workload-nya banyak ya. Momen terberat apa sih yang dihadapi selama jadi SPV dan lesson learn-nya apa nih yang Mbak Elisa dapatkan yang akhirnya bisa mendorong Mbak Elisa bisa jadi winner di The Best kemarin? Oke, terima kasih. Dari siapa nih? Mas Muhamzani. Oh, Muhamzani, untuk Mas Muhamzani. Oke, sebenarnya kalau misalkan ditanya gitu ya, terberatnya gitu, terberatnya menjadi supervisor itu di mana gitu. Ketika saya itu harus membagi waktu saya dan juga membagi pikiran saya menjadi beberapa gitu. Kayak misalkan pas lagi ikut ajang TBCCI ini harus fokus TBCCI, tapi main job saya tetap nggak berkurang gitu kan. Saya tetap harus nih manage anak-anak saya, manage tim saya, tetap harus coba bantu permasalahannya mereka. Itu kan nggak bisa kita kurangi ya gitu. Tapi di sini kan berarti ibaratnya menambah tas dengan cara mengikuti TBCCI gitu. Tapi saya pun juga mau maksimal nih di TBCCI ini gitu. Jadi itu tuh PR-nya, bagi ke TBCCI, bagi ke main job, bagi waktunya, terus bagi pikirannya juga harus tetap fokus kedua-duanya, tetap maksimal kedua-duanya gitu. Terus kalau ditanya lesson learn-nya apa dari ikut TBCCI ini gitu. Sebenarnya lesson learn-nya tuh itu gitu. Saya jadi bisa paham gitu, ternyata banyak loh pandangan sebagai seorang supervisor dari company-company lain gitu. Kalau misalkan kita lihat gitu, mungkin dari supervisor inbound dari company A gitu, ternyata dia memiliki pola pikir yang pola pikir satu gitu. Terus dari company B dia punya pola pikir dua gitu. Nah dari situ saya jadi bisa belajar lagi gitu. Oh ternyata jadi seorang supervisor tuh nggak harus bisa A loh, nggak cuman boleh bisa A, tapi harus bisa B, C, dan D juga gitu. Itu jadi pembelajaran buat saya juga gitu. Banyak sih yang saya pelajari. Oke, luar biasa sekali. Semoga sudah terjawab ya Mas Muhamzani ya. Di sini ada yang raise hand, Mbak Elisa, saya persilahkan kepada Mas Fajar Lesmana, boleh dikenalkan dahulu namanya dan asal institusinya ya Mas ya. Ya, Silakan. oke, selamat siang ya. Selamat siang Iya, pada Mbak. Mbak Lisa dan juga Mbak dari ICCA ya. Perkenalkan, nama saya Fajar Surya. Saat ini saya di instansinya di PT LRT Jakarta. Sebelumnya saya di Angkasa Pura sebenarnya. Jadi dulu sempat ikut juga sebenarnya join di ICCA di tahun 2017. Mau nanya aja sih, untuk sekarang ini kan kemarin lagi pandemi ya, kondisinya di saat lomba gitu kan. Jadi apa sih strateginya Mbak Elisa untuk bisa meraih sampai akhirnya bisa mendapatkan goal ini? Strategi itu apa sih? Maksudnya apakah harus menggunakan tema-tema tertentu supaya menarik, ataupun ada konten apa konten apa yang harus dimasukkan ke dalam presentasi itu begitu. Terima kasih Mbak Elisa. Oke, terima kasih Mas Fajar atas pertanyaannya. Ini pertanyaan cukup menarik nih gitu kan. Bener banget, selama masa pandemi kemarin tuh jadi tantangan tersendiri juga nih di momen ICCA gitu. Karena ketika kita offline itu kan juri-juri jadi tahu nih gesture kita tuh seperti apa, ketika kita membawakan presentasi itu mimik wajahnya seperti apa gitu kan. Tapi kalau online karena sistemnya itu kan kita di
record nih video gitu. Kita kurang bisa menonjolkan itu gitu. Yang menjadi PR berarti kemarin itu adalah kita harus meningkatkan, menguatkan karakternya seorang Elisa nih. Jadi aku tuh kemarin harus benar-benar bisa menguatkan karakternya aku. Dipikir-pikir gimana sih caranya menguatkan karakter itu supaya walaupun dari video doang gitu ya, cuma juri-jurinya tuh cuma sekedar nonton, tapi karakter aku tuh tetap sampai ke mereka. Jadi jiwanya aku yang mau mengajak mereka mabora itu tetap sampai gitu, value-nya tetap sampai. Nah itu tuh awal pertama aku tuh harus pilih tema gitu ataupun yang mau aku angkat tuh benar-benar diri aku banget dan yang aku suka pakai banget gitu. Misalkan aku ini orangnya suka olahraga gitu, tapi aku tuh mau mengangkat ICCA ini dengan cara seolah-olah aku mau seperti orang yang memasak gitu, seorang chef itu nggak akan bisa gitu, karena itu bukan aku banget gitu. Nah kebetulan Mabora ini memang aku banget, kalau misalkan dipikir-pikir apa sih emang yang gue suka gitu, olahraga enggak, masak enggak, yaudah dipikir-pikir yang gue suka cuman ini pergi hangout, mabuk-mabuk, udah itu aja yang gue suka gitu kan. Nah udah jadinya itu coba diangkat, cuman dipoles menjadi hal yang lebih positif gitu kan, yang bisa jadi insights juga nih gitu buat teman-teman sekalian. Gitu. Jadi perkuat karakternya teman-teman supaya karakternya teman-teman itu bisa terdeliver, even dia cuma sekedar lewat video. Gitu. Oke, semoga sudah terjawab ya Mas ya. Oke, thank you. Untuk kemarin 2020 hadiahnya kemana ya Mbak? Kan lagi pandemi itu ya kalau nggak salah. Hadiahnya apa Mbak Elisa Aduh, 2020? Kemarin. hadiahnya dapat emas Mas, dapat emas dalam logam mulia. Lumayan buat beli tas. Ya betul, karena kita lagi pandemi kita nggak bisa terbang kemana-mana nih Mas nih, dan rekan-rekan lainnya, iya. Oke. Terima kasih. Iya, Terima kasih Mas Fajar. Mas Fajar. Silakan rekan-rekan jika ada yang ingin bertanya, karena saya di sini terdistract sama fotonya Park Seo Joon nih Mbak nih. Oh iya, ganteng loh. Wah luar biasa memang aktor yang satu ini. Boleh silakan rekan-rekan yang ingin bertanya. Halo Mbak Jessica, boleh tanya-tanya gak nih sama Mbak Elisa? Boleh. Sebentar, oh, oke boleh, silakan Mbak Ayu. Halo Mbak Elisa, salam kenal. Salam kenal Mbak Ayu. Oke Mbak, aku mau nanya-nanya beberapa hal nih Mbak terkait tugasnya Mbak Elisa sebagai supervisor sama pengalamannya Mbak Elisa waktu ikut The Best tahun lalu. Nah pertanyaan pertama nih Mbak, terkait tadi ada tugas planning dan organizing nah Mbak. Itu tuh gimana sih cara Mbak Elisa? Karena kan kadang dalam sehari bisa nih ya Mbak, ada banyak hal yang harus dilakuin gitu. Nah, dari Elisa sendiri gimana cara prioritas hal yang atau kegiatan yang ingin dilakukan terlebih dahulu gitu Mbak. Mungkin bisa jadi tips untuk kita semua di sini Mbak. Silakan Mbak. Oke, terima kasih ya Mbak pertanyaannya itu. Gimana sih caranya saya tuh ngeplan sesuatu? Itu biasa saya bikin dari yang paling besar dulu nih, goals terbesar saya tuh apa gitu. Misalkan ini goals terbesarnya gitu, di Blibli untuk CS itu saya itu punya goals pengen teman-teman CS itu contohlah menang TBCCI Best Agent 2021 gitu ya, contohlah seperti itu. Karena saya tahu nih goals apa gitu, saya mulai perintilin gitu. Saya mulai perintilin gimana ya caranya saya dan tim untuk bisa achieve jadi pemenang di The Best Agent-nya TBCCI 2020 CS gitu. Oke, yang pertama gitu, mungkin saya itu harus ngajak teman-teman itu menonton videonya teman-teman yang udah menang di tahun lalu gitu. Oke, kalau memang itu udah, kita harus lihat, kita harus ukur gitu kan. Itu udah benar-benar dipahami sama teman-teman. Juga kita cari goal short term-nya lagi gitu. Oke, berarti ya teman CS ini harus mulai bisa mencari nih karakter mereka itu kuatnya di mana. Lalu habis itu kita bikin goals lagi. Oke, mulai hajar berhitungan gitu. Sampai akhirnya goals yang besarannya itu tuh tercapai. Tapi kita muaranya dari goals yang gede dulu. Oke, berarti kalau dari ceritanya Mbak Elisa jadi mentor juga nih. Jangan teman-teman yang lain ikut The Best, Mbak. Semua yang udah pernah ikut jadi mentor. Oh, begitu. Oke, siap-siap Mbak Elisa. Oke, ini Mbak, pertanyaan selanjutnya Mbak. Nah, di Blibli tuh pernah dengar kalau misalnya culture-nya tuh anak muda banget gitu ya Mbak, dibawa fun gitu ya Mbak. Nah, Mbak Elisa kan masih muda nih Mbak, kan tim-timnya juga katanya generasi milenial, generasi Z gitu. Nah, itu walaupun kita sama-sama muda gitu ya Mbak, pernah gak sih Mbak ada nemu tantangan tersendiri gitu?
kendala kah gitu selama bekerja dengan rekan-rekan di sana? Oke, terima kasih ya Mbak Ayu. Betul, di divisinya mayoritas anak muda gitu, tapi nggak 100% anak muda. Tantangannya jelas ada gitu. Karena semuanya anak muda, semuanya itu tuh karena masih muda tuh gede-gede semua kan. Punya ambisi yang gede-gede, terus habis itu keras kepalanya masih maksimal gitu ya. Jadi ketika ada kita mau ada satu ketentuan gitu ya, banyak tuh gesekan-gesekan gitu kan. Enggak bisa. Kalau menurut gue A, menurut gue B, menurut gue C gitu kan. Karena semuanya anak muda, punya ego yang masih tinggi gitu kan. Nah Ambis itu ya, Mbak? ambisius banget gitu. Dan itu wajar, itu bagus sebenarnya gitu kan. Nah dari situ, hal itu tuh harus bisa kita maintain dengan baik gitu. Supaya teman-teman tuh punya satu persepsi yang sama gitu. Jadi kita bisa jalan bareng-bareng. Itu sih kendalanya kalau sebenarnya. Kalau komunikasinya lancar ya Mbak ya? Nyambung ya Mbak? Kalau komunikasinya nyambung gitu. Oke, siap. Mantap. Nah, persiapan The Best nih Mbak, kan ikut ujiannya gitu ya Mbak online, terus video presentasi, abis itu wawancara. Ada tips nggak nih Mbak buat rekan-rekan di sini mungkin gimana persiapan ujiannya, gimana biar bisa dapat nilai bagus gitu di setiap tahapan lombanya Mbak? Oke. Tips and triknya itu saya bisa 4B. Belajar, berdoa, berlatih, sama berhayal gitu. Waduh, berhayalnya gimana tuh Mbak? Kalau Gak saya berhayal Pak Sojun kan Mbak? belajar, pasti saya belajar nih. Dari Pak Andi kan ada kasih pembekalan, terus besok kasih kisi-kisi. Dari situ kita belajar ya kan. Kita coba buka-buka tuh dari buku kontak centernya ya kan, kita baca-baca dari situ. Kita juga bisa baca-baca dari internet ya, kita googling gitu kan. Terus yang kedua itu berlatih gitu. Ketika kita udah belajar, Pak Andi kan juga udah tuh suka kasih soal ya, kan. Nah itu kita bisa berlatih terus tuh dari situ gitu. Walaupun mungkin di suatu titik kita udah merasa, oke, udah bisa lah ini gitu kan, gak usah latihan lagi, tapi tetap latihan supaya terbiasa gitu. Terus yang ketiga itu berdoa itu jelas gitu, itu harus kita lakukan di setiap hari, setiap tahapan itu harus gitu kan, supaya kita tuh tenang gitu kan, nggak panik, nggak grogi gitu. Terus yang keempat itu berhayal, ini cara yang saya lakukan gitu, karena saya ini orangnya kan hadiah oriented banget ya, gift oriented gitu kan. Oke, misalkan nanti bakal dapat, kalau misalkan menang tuh dapat emas gitu ya. Saya udah kepikir tuh kan, lomba aja belum, tapi saya udah kepikir mau beli apa gitu. Nanti dapat emas nih, oke mau beli tas. Jadi kalau misalkan uangnya sisa, mau dibuat beli ini gitu. Itu kepikir, lagi nyetir aja saya pikirin tuh hadiahnya. Oh yaudah nanti mau beli tas di toko ini gitu kan. Kalau menang kan belum tahu, lombanya aja belum, baru dikasih tahu mau ikut lomba gitu. Tapi itu works gitu, karena bikin saya jadi percaya diri gitu. Saya jadi percaya diri kayak, ya udah ini saya harus menang dan bakal menang gitu, supaya saya tuh bisa beli tas gitu. Kalau saya 4B itu. Motivasinya reward-nya ya Mbak berarti? Motivasinya reward-nya gitu. Oke, siap. Kalau lomba yang paling menantang tuh apa Mbak dibanding yang 3 itu? Oh, tahapan yang paling menantang. Yang paling menantang itu semuanya menantang. Semuanya menurut saya punya porsi menantangnya sama. Kayak misalkan pas tes tertulis gitu ya, ujian online itu menantang juga gitu. Kalau misalkan nanti soalnya keluar susah banget gimana gitu, saya nggak bisa ya kan, itu menantang. Terus habis itu kan terkejar-kejar sama waktu ya kan. Orang kalau dikejar waktu itu pasti panik. Yang sebenarnya kalau misalkan kita kerjain tenang tuh bisa gitu kan. Tapi karena panik 1 tambah 1 aja bingung harus ngapain ya kan. Terus yang kedua itu kalau misalkan dari sisi presentasinya yang record video gitu, itu juga ada tantangannya gitu. Kenapa? Gitu. Karena jangan sampai di video value-nya kita, karakternya kita tuh nggak menonjol di situ. Jadi nanti ketika videonya ditonton sama dewan juri, kayak kentang, saya nanggung gitu. Value-nya nggak nyampe, ya kan, karakternya nggak ada, nggak keluar semuanya karena mungkin nggak pede. Terus yang ketiga itu dari sisi Q&A itu juga gitu kan, karena kan kita nggak tahu nih apa aja yang bakal ditanyain sama dewan juri gitu. Nah itu tuh kita harus punya jiwa spontan yang tinggi gitu. Ya kita harus langsung oke, jawabannya ini nih, terus harus jawabnya, oh cara jawabnya gini nih. Gitu. Oke, mantap banget nih ceritanya Mbak Elisa dan tadi materinya. Terima kasih Mbak atas banyak saya bisa buat teman-teman di sini. Terima kasih juga ya Mbak Ayu udah nanya loh. Siap.
Oke, terima kasih Mbak Ayu untuk pertanyaannya. Tadi banyak sekali ya pertanyaan dari Mbak Ayu ya, seputar supervisor dan seputar the best-nya juga. Nah, rekan-rekan boleh silakan ditanyakan di kolom chat ya, bagi rekan-rekan yang ingin bertanya juga ke Mbak Elisa. Mbak Elisa masih punya satu pertanyaan nih Mbak, Oke, buat Mbak boleh. Elisa. Pertanyaannya adalah, kan kita tahu ya bahwa Blibli ini adalah suatu e-commerce ya Mbak ya. Orang-orang yang, apa sih namanya, yang menggunakan e-commerce itu orang-orang yang memang rasa ingin membeli suatu barangnya tuh tinggi gitu ya, Mbak. Dan, pernah nggak sih Mbak, dari agen Mbak Elisa sendiri gitu ya, dapat kasus konsumen yang marah-marahnya luar biasa gitu ke lalu bisa atasinya dan akhirnya dieskalasi nih ke Mbak Elisa gitu. Terus gimana cara Mbak Elisa menangani kasus-kasus tersebut, Mbak? Oke. Itu kalau ditanya pernah gitu ya kan, customer yang udah komplain gitu ya, misalkan ini promonya nggak bisa dipakai padahal selesai jam gitu kan, tinggal 30 Iya. menit lagi gitu kan. Mhm mhm. Terus agennya juga panik, ya kita nggak bisa menyalahkan agent gitu kan. Kalau orang panik langsung gitu kan pasti ngeblank semuanya gitu kan. Terus salah satu yang terpikir sama dia tuh cuma, udah lah gue eskalasi aja lah KL gitu kan, entah bagaimana kayak gitu kan. Dia eskalasi nih. Pas awal dapet ya pastinya aku harus paham dulu. Kita coba memahami posisinya customer. Kalau aku biasanya itu coba nih paham. Oke, customer ini kenapa? Oke, dia tuh mau pakai promonya berakhir jam 3, tapi dia nggak bisa, terus dia marah-marah, aku bingung. Ya udah, kita posisikan diri. Kalau misalkan aku mau beli barang, waktunya tinggal 30 menit lagi, mau pakai promo, dan itu tuh nggak bisa, pasti kan rasa terburu-burunya tuh kan tinggi gitu kan, pengen cepet dapet, takut kehabisan Betul gitu kan. betul. Nah, berarti apa? Aku tuh bakal aku bakal tenang kalau misalkan permasalahan tuh di-solve, ya kan. Akunya pun juga memastikan ke customer-nya kalau customer-nya itu pasti bakal dapat promonya nih. Gitu. Jadi aku biasanya handle-nya itu nggak panik, nggak usah pakai panik, cuman yang penting itu bisa memberikan issue saja. Nah, kalau tenang aja gitu, dalam waktu 30 menit itu bakal tetap dapat promonya dan bakal tetap bisa beli gitu dengan menggunakan promo ini. Jangan khawatir, kasih kita waktu kembalikan promonya itu. Gitu. Oke, berarti memang, orang-orang yang panik seperti ini memang tidak boleh ditangani itu juga Mbak Elisa ya? Nah, Oke, baik. mereka Nah, tuh Mbak cuman butuh assurance aja gitu dari iya kita. iya, betul betul sekali Mbak Elisa. Mereka butuh kepastian gitu ya, Mbak? Oke. Oh, di sini ada Mas Fajar lagi, silakan Mas Fajar. Mas Fajar masih ke-mute. Masih ke-mute Mas Fajar? Oke, sudah ya. Oke, siap, Oke, silakan. sorry nanya lagi satu kali lagi aja. Ini kan kita kan lagi kondisi pandemik yang cukup genting ya. Nah, sebagai supervisor, Mbak Elisa bagaimana sih memonitor kesehatan dari tim-timnya gitu? Dan kalau boleh tahu ada berapa banyak personilnya Mbak? Oh, agentnya. Ya, agentnya, agent, tim leader. Ada 50 sampai 70. Wow. Nah, bagaimana Mbak Elisa bisa memanage atau memonitor semua personil timnya Mbak Elisa agar tetap dia sehat dan juga tidak kemana-mana ya begitu, bisa stay at home, dan bagaimana juga penerapan pencegahan COVID-19 di studio, di studio ya, di kantornya gitu loh Mbak, di tempat Mbak bekerja gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih loh Mas Fajar pertanyaannya. Oke, pertanyaan pertama dulu ya, gimana sih caranya saya tuh maintain kesehatan anak-anak gitu, biar saya tuh tahu ya kan. Karena lagi WFH kan saya nggak bisa tahu nih wujud aslinya dia sakit apa enggak gitu kan. Nah itu tuh biasa dari kita itu minta selalu mereka tuh update kesehatannya mereka. Misalkan mereka cuma pusing doang atau pilek doang itu tetap harus lapor ke kita. Kita punya tim ibaratnya apa ya, tanggap coronanya lah gitu, kita punya gitu. Jadi apapun sakitnya, walaupun ternyata dia cuma pusing-pusing biasa doang nih, kagak corona gitu, tetap harus lapor ke kita. Karena kan kita bisa tahu juga gitu. Terus yang kedua juga setiap kalau yang kemarin tuh kan sempat ada peraturan dari pemerintah boleh tuh masuk ke kantor 50% ya. Setiap ada agent yang ke kantor itu harus mengisi form gitu. Jadi kita tuh tahu, misalkan nanti ada agent yang punya indikasi nih kayaknya dia sakit gitu ya, kita bisa gampang menelusurinya. Oke, yang harus
kita pantau kesehatannya juga nih, siapa nih yang pas itu juga masuk satu shift dengan dia dan duduknya itu kurang lebih masih deketan lah sama dia gitu. Itu kita pantau dari situ juga gitu. Terus habis itu kalau misalkan di kantor gitu, di kantor sebenarnya prokesnya seperti apa sih gitu. Di sini prokesnya cukup ketat gitu. Kayak misalkan yang masuk tuh cuma boleh sedikit aja, diutamakan untuk agent-agent gitu kan, untuk kayak tim-tim lain yang bisa bekerjanya di rumah gitu ya, itu diharap bekerja di rumah. Terus habis itu juga dari sisi tempat duduk pun juga kita kasih jarak. Kalau kayak masker gitu-gitu tuh wajib digunakan. Terus habis itu cek suhu, terus hand sanitizer di setiap sisi, pemberian vitamin itu juga selalu kita lakukan gitu. Oke, berarti memang dari Blibli sendiri sudah sesuai dengan prokes ya Mbak ya? Ya. Karena kan kita takut juga ya kalau misalkan sampai banyak gitu yang kena COVID gitu, itu kan pasti bakal berpengaruh juga terhadap bisnis. Ya Betul, kan? betul. Ya, silakan Mas Fajar, apakah ada tanggapan? Sudah, terima kasih banyak Mbak Elisa, sukses terus, sehat terus buat kita semua. Salam juga buat tim ICCA, salam buat Pak Andi dan juga Bu Anita. Ya, Mas Fajar. Terima kasih Mas Fajar, sehat-sehat ya Mas. Oke, nah Mbak Elisa, rekan-rekan nanti kita akan foto di akhir acara ya, tapi sebelum kita foto nih, kita minta Mbak Elisa dahulu, karena tadi pertanyaan dari Mas Fajar merupakan pertanyaan penutup pada sesi hari ini. Kita minta Mbak Elisa untuk memberikan kalimat penutupnya, memberikan kata semangat buat rekan-rekan di sini. Silakan Mbak Elisa. Oke, terakhir dari aku, mungkin teman-teman semua yang di tahun ini juga join lagi nih di TBCCI 2021 atau mungkin baru pertama kali nih mau join di TBCCI 2021. Teman-teman semuanya itu semangat, banyak-banyak belajar, banyak-banyak berlatih, banyak-banyak berdoa juga. Kalau mau berhayal juga boleh gitu kan, ikutin cara saya gitu. Ya kita serahkan semua hasilnya ke Tuhan lah gitu. Kalau menurut aku ya gitu. Kita pasrahkan saja, kita usahakan semaksimal kita pasrahkan sisanya ke Tuhan. Gitu. Thank you teman-teman. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Mbak Elisa atas waktunya, atas sharingnya. Hari ini kita mabora bersama sama Blibli dan Mbak Elisa. Pas banget hari Jumat loh TGIF.